Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga keluarga kita dan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan dhahiran wa batinan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sang peterang hati dari kesesatan menuju keterangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini, Pak Guru akan menerangkan. Jadi kalian di rumah tolong disimak dan dimengerti dan difahami apa yang akan Pak Guru terangkan berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4, yakni kita akan membahas tentang pembagian ifa. Kemarin kita sudah membahas tentang pembagian idhar. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian ifa. Ifa itu dibagi menjadi berapa, nanti kita akan bahas. Baik, tolong disimak dan didengarkan dengan baik-baik keterangan Pak Guru berikut ini. Ifa. Yang pertama adalah ifa hakiki. Ifa hakiki itu apa sih? Dan bagaimana cara membaca bacaan ifa itu seperti apa cara membacanya? Ifa kalau dilihat dalam segi harfiahnya itu mempunyai arti menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamarkan. Jadi cara membacanya nanti disamarkan. Apabila ada nun sukun, nun dan juga tanwin, bila bertemu dengan fathah tanwin, kasrah tanwin dan juga dhamma tanwin, kemudian di belakangnya itu terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15, yakni ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, shod, god, to, zo, fa, qaf dan kaf, maka itu disebut dengan ifa hakiki. Ifa hakiki maknanya menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun ataupun juga tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhamma tanwin masuk ke dalam huruf hijaiyah yang berada di belakangnya atau berada di setelahnya. Jadi caranya itu seperti itu. Cara ketika kalian menemukan nun ataupun tanwin bertemu dengan ta atau huruf yang 15 tadi yang termasuk huruf ifa, maka kalian harus membacanya dengan samar. Cara membacanya ta, fa, dal, zal, zai itu dan seterusnya, itu adalah bacaan ifa hakiki. Cara membaca ifa hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun ataupun tanwin. Tanwin itu bisa fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhamma tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau en. Jadi suaranya itu bisa eng dan juga bisa en. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 atau 1,5 alif, atau bisa kurang lebih 2 harokat atau 3 harokat. Maksudnya 2 harokat ini bisa kalian mencobanya dengan 2 ketukan atau 3 ketukan. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Baik, kita contohkan biar kalian paham. Kita contohkan cara membacanya. Di situ sudah ada terdapat lafaz nun mati bertemu dal. Itu termasuk bacaan ifa hakiki. Cara bacanya harus dengung ataupun samar, dengung dan samar. Wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Selanjutnya sayasla naran dzata lahab. Nah, itu ada tanwin, fathah tanwin bertemu dzal. Cara bacanya juga harus samar. Naran dzata lahab. Cara membacanya seperti itu. Contoh lagi, itu terdapat dzal atau terdapat fathah kasrah tanwin bertemu dengan ta. Bacanya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Termasuk bacaan ifa hakiki karena kasrah tanwin bertemu dengan ta. Itu adalah termasuk contoh dari bacaan ifa hakiki. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ifa syafawi. Ifa syafawi itu seperti apa dan kapan huruf hijaiyah atau nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah harus dibaca idhar syafawi. Ifa syafawi. Ifa syafawi yaitu adalah suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Mim sukun bertemu ba. Ifa berarti menyembunyikan atau menyawarkan. Syafawi berarti bibir. Disebut dengan ifa syafawi sebab mahrotnya dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Ini yang dimaksud dengan ifa syafawi, adalah pertemuan antara bibir bawah dan juga bibir yang bagian atas. Jadi ada memang kan mim dan ba ini kan ada syafatain, mahrotnya itu ada di dua bibir. Hukum ifa syafawi ini sangat berbeda dengan hukum idgham bihunna, iklab ataupun hunna musyaddada itu di huruf hijaiyah mim. Di dalam Al-Qur'anul Karim khusus untuk hukum ifa syafawi ini kita diberikan tanda tasdid ataupun tanda yang lain, sama halnya seperti pada hukum ifa hakiki. Ifa syafawi ini tetaplah wajib dibaca dengan dengung sekitar 2 atau 3 harokat atau 2-3 ketukan atau 1 alif atau 1,5 alif. Sebab bila hukum ifa syafawi ini tidak didengungkan, maka hukumnya akan berubah menjadi hukum idhar. Ini makanya perbedaan antara hukum mim mati dan nun mim mati. Kalau nun mati yang tadi itu adalah ifa hakiki, kalau yang sekarang adalah ifa syafawi karena mim mati yang dibahas. Dari hukum ifa syafawi dengan membaca lebih dulu huruf hijaiyah sebelum mim sukun. Setelah itu masuk ke dalam huruf mim sukunnya dengan cara mengeluarkan irama dengungnya hukum dari ifa syafawi itu, yaitu dengan cara menahan huruf hijaiyahnya mim secara samar-samar. Nah, dengungnya itu di akhirnya. Jadi pertama kita masuk ke hurufnya baru ke dengungnya. Sehingga ketika akan ketemu dengan huruf hijaiyah ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi yang tertutup. Gitu loh. Karena kan memang ba itu adalah ketika diucapkan ketika mulutnya tertutup. Gitu loh. Coba kalian membaca ba ketika mulut terbuka tidak akan bisa. Karena cara membacanya ba itu adalah ketika mulutnya tertutup. Ba. Nah, kalau mim tertutup. Nah, itu contohnya seperti, nah itu ada contoh seperti alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, itu terdapat mim mati bertemu ba. Maka kita ke mimnya dulu baru ke ba-nya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Nah, itu cara bacanya. Jadi kita masuk ke mimnya dulu baru ke dengung lalu masuk ke ba-nya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Contoh selanjutnya, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di situ ada mim mati bertemu ba yang tanda merah itu. Tarmihim bihijaratim min sijil. Mimnya dulu diucapkan baru ke samarnya lalu ke ba-nya. Tarmihim bihijarah. Nah, seperti itu cara membacanya. Baik anak-anakku sekalian, untuk tugasnya kalian tolong siapkan buku tulis. Kalian tulis, kalian cari bacaan ifa hakiki yang ada pada surat Al-Alaq. Jadi kalian cari di sana terdapat beberapa bacaan, ada berapa bacaan
yang mengandung bacaan ikhfa hakiki, lalu kalian tulis di buku tulis beserta alasannya kenapa kok dinamakan ikhfa hakiki. Ketika kalian sudah menemukannya, ditulis di buku tulis beserta alasannya kenapa kok dinamakan bacaan ikhfa hakiki. Kalian bisa foto dan kirim ke WhatsApp ataupun ke Classroom. Jadi paham ya tugasnya? Tugasnya yaitu kalian mencari bacaan ikhfa hakiki yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Jika sudah menemukannya, kalian tulis di buku tulis beserta dengan alasannya. Alasannya kenapa kok dinamakan ikhfa hakiki. Contoh seumpama kayak tadi, saya selana ronda. Nah, itu tanwin bertemu udal, maka dinamakan ikhfa hakiki. Kenapa aku dinamakan ikhfa hakiki? Karena tanwin bertemu dal. Seperti itu. Baik, itu saja pelajaran hari ini dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.